Pernahkah kamu merasa lelah memikul hidup sendirian, seolah dunia menekan dadamu tanpa jeda? Seolah tidak ada lagi tempat bersandar selain dirimu yang rapuh ini. Padahal ada Zat yang Maha Kuat yang menunggu untuk kamu datangi. Ada Tuhan yang tidak pernah tidur, yang siap menanggung semua yang tak sanggup kamu pikul. Maka di video ini kita akan belajar bagaimana cara benar-benar mengalihkan beban hidup ke tangan Allah. Bukan sekadar di lisan, tapi sampai ke dalam jiwa, sampai hati merasa ringan, sampai air mata berubah menjadi ketenangan. Dan inilah perjalanan makrifat yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Beban hidup bukan hanya tentang masalah yang datang bertubi-tubi, melainkan tentang perasaan bahwa kita harus mengendalikan semuanya sendiri, tentang keyakinan tersembunyi bahwa jika kita tidak mengatur semuanya, maka semuanya akan hancur. Padahal di balik semua itu ada takdir Allah yang berjalan rapi dan sempurna. Sebagian besar manusia merasa lelah, bukan karena ujiannya terlalu berat, tetapi karena ia merasa menjadi pengatur utama hidupnya, merasa harus memastikan setiap hasil sesuai dengan keinginannya, merasa takut jika rencana tidak berjalan seperti yang ia susun. Makrifat mengajarkan bahwa sumber kelelahan bukanlah dunia, melainkan keterikatan hati pada dunia. Bukan beratnya ujian, tetapi beratnya rasa ingin menguasai hasil. Kita sering berkata tawakal, tetapi dalam hati masih menyimpan kecemasan yang dalam, masih menghitung kemungkinan buruk, masih mengulang-ulang ketakutan yang belum tentu terjadi. Dan inilah tanda bahwa beban itu belum benar-benar kita serahkan. Allah tidak pernah meminta kita memikul takdir. Allah hanya meminta kita menjalani peran, karena pengatur hasil adalah Dia. Dan ketika manusia mengambil peran Tuhan dalam hatinya, disitulah kegelisahan mulai tumbuh. Hidup terasa berat ketika kita merasa sendirian. Padahal tidak pernah sekalipun Allah meninggalkan hamba-Nya, bahkan ketika kita merasa paling jauh darinya. Beban menjadi gunung ketika hati jauh dari yakin, dan menjadi ringan ketika hati dekat dengan Tuhan. Makrifat bukan sekadar tahu bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi merasakan bahwa tidak ada satupun kejadian yang lepas dari pengawasannya. Kita lelah karena merasa semua ada di tangan kita, padahal sejatinya semuanya sudah ada dalam genggaman Allah. Selama hati masih ingin memastikan segala sesuatu terjadi sesuai keinginannya, selama itu pula beban akan terus terasa. Mengalihkan beban hidup ke tangan Allah dimulai dengan menyadari bahwa sejak awal pun semua sudah berada dalam tangannya, dan kesadaran ini adalah pintu pertama menuju ketenangan. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, bukan pula alasan untuk berhenti berjuang, melainkan keadaan hati yang tetap tenang setelah melakukan ikhtiar maksimal karena ia sadar bahwa hasil sepenuhnya milik Allah. Banyak orang mengira bahwa mengalihkan beban kepada Allah berarti berhenti memikirkan solusi, padahal yang dilepaskan bukan usahanya, melainkan kegelisahan atas hasilnya. Makrifat mengajarkan bahwa tugas manusia adalah berjalan, sedangkan yang menentukan sampai atau tidak adalah Allah. Dan ketika kita memahami ini dengan benar, maka hati tidak lagi dihantui ketakutan berlebihan. Seringkali kita bekerja keras, bukan hanya karena ingin hasil terbaik, tetapi karena takut gagal, takut dipandang rendah, takut masa depan tidak sesuai harapan. Dan ketakutan inilah yang membuat beban semakin berat. Tawakal yang sejati lahir dari keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah, walaupun akal belum mampu memahaminya saat ini. Mengalihkan beban hidup berarti berhenti memaksa takdir mengikuti keinginan kita, dan mulai belajar mengikuti alur takdir dengan hati yang ridha. Bukan berarti tidak boleh berharap, tetapi berharaplah kepada Allah, bukan kepada hasil. Ketika seseorang berharap pada hasil, ia akan kecewa jika hasil berbeda dari keinginan. Tetapi ketika ia berharap pada Allah, ia akan tetap tenang karena ia yakin Allah selalu memberi yang terbaik. Makrifat membuat seseorang sadar bahwa kegagalan di mata manusia bisa jadi kemenangan di sisi Allah. Dan keberhasilan yang terlihat gemilang bisa jadi ujian yang berat di akhirat. Melepaskan bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan kendali pada Zat yang lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Hati yang belum bertawakal akan selalu gelisah
sebelum sesuatu terjadi dan tetap gelisah setelah sesuatu terjadi, sedangkan hati yang bertawakal tenang sebelum keputusan turun dan ridha setelah keputusan ditetapkan. Ketika engkau berkata dalam doa, "Ya Allah, aku serahkan kepadamu," maka ucapkan itu dengan kesadaran bahwa engkau benar-benar rela jika hasilnya tidak sesuai rencanamu. Disitulah ujian tawakal yang sebenarnya. Karena mudah mengatakan percaya, tetapi sulit ketika kenyataan berbeda dari harapan. Mengalihkan beban hidup berarti memindahkan pusat kepercayaan dari kemampuan diri kepada kekuasaan Allah. Dan selama pusat kepercayaan itu masih pada diri sendiri, selama itu pula beban akan tetap terasa berat. Makrifat mengajarkan bahwa Allah tidak pernah salah mengatur, hanya saja manusia sering salah memahami. Semakin dalam keyakinanmu bahwa Allah Maha mengatur, semakin ringan langkahmu menjalani hidup. Karena engkau sadar bahwa tidak ada satupun detik yang berjalan tanpa izinnya. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, perlahan beban yang dulu menyesakkan dada mulai berubah menjadi ruang untuk bersandar. Mengalihkan beban hidup ke tangan Allah bukanlah sekadar ucapan di bibir atau kalimat indah dalam doa, tetapi ia adalah latihan batin yang harus diulang setiap hari, karena hati manusia secara alami ingin mengendalikan, ingin memastikan, ingin merasa aman dengan cara menggenggam. Padahal ketenangan justru lahir ketika kita belajar melepaskan genggaman itu dan menggantinya dengan keyakinan bahwa Allah jauh lebih mampu menjaga hidup kita dibanding kita menjaga diri kita sendiri. Maka latihan pertama adalah menyadari setiap kali hati mulai cemas. Setiap kali pikiran berputar memikirkan kemungkinan buruk, setiap kali dada terasa sempit karena takut masa depan tidak sesuai harapan, di saat itulah kita berhenti sejenak, menarik napas perlahan, lalu berkata dalam hati dengan penuh kesadaran bahwa, "Ya Allah, Engkau yang mengatur segalanya. Engkau yang lebih tahu apa yang akan terjadi. Engkau yang sudah menulis takdirku jauh sebelum aku lahir, dan aku memilih percaya kepadamu lebih dari rasa takutku sendiri, karena seringkali beban bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari bayangan pikiran yang belum tentu terjadi." Latihan kedua adalah membedakan antara wilayah ikhtiar dan wilayah takdir. Karena banyak manusia mencampur adukkan keduanya, sehingga ia lelah memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Padahal ikhtiar adalah bagian yang bisa kita lakukan seperti bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan khusyuk, memperbaiki diri dengan jujur, sementara hasil adalah wilayah Allah yang tidak bisa kita paksa. Dan ketika seseorang terus memikirkan hasil seolah-olah ia bisa menentukan segalanya, maka ia sedang mengambil beban yang bukan haknya. Dan inilah sumber keletihan jiwa yang paling dalam. Maka dalam setiap usaha katakan pada diri sendiri bahwa tugasku hanya berusaha dengan cara yang halal dan terbaik. Sedangkan urusan berhasil atau tidak, itu adalah keputusan Allah yang pasti mengandung kebaikan, meski belum aku pahami. Dan dengan kalimat batin seperti ini, perlahan hati belajar menurunkan ketegangannya. Latihan ketiga adalah membangun rasa ridha sebelum takdir itu benar-benar datang. Karena banyak orang baru berusaha menerima setelah kenyataan terjadi. Padahal makrifat mengajarkan bahwa keridaan bisa ditanamkan sejak awal dengan keyakinan bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti lebih tepat daripada apa yang kita pilih untuk diri sendiri. Dan ketika hati sudah siap menerima segala kemungkinan dengan kesadaran bahwa semuanya berasal dari Allah yang Maha Pengasih, maka saat kenyataan datang, ia tidak lagi menghancurkan, tidak lagi meremukkan, tetapi justru menjadi jalan pendewasaan ruh. Dan disinilah seseorang mulai merasakan bahwa beban hidup berubah menjadi jembatan menuju kedekatan dengan Tuhan. Karena setiap kegelisahan yang dulu membuatnya panik kini berubah menjadi panggilan untuk bersujud. Setiap masalah yang dulu membuatnya putus asa kini berubah menjadi alasan untuk memperbanyak doa. Dan perlahan ia menyadari bahwa ternyata Allah tidak sedang membebaninya, melainkan sedang menariknya lebih dekat kepadanya melalui cara yang mungkin tidak ia sukai, tetapi sangat ia butuhkan. Latihan berikutnya adalah memperbanyak zikir dalam keadaan sulit, bukan hanya sebagai bacaan lisan, tetapi sebagai pengingat kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupan. Karena hati yang sering mengingat Allah akan lebih mudah melepaskan kecemasan dibanding hati yang jarang menyebut namanya.
Dan ketika seseorang membiasakan diri mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh keyakinan bahwa Allah sebaik-baik tempat bersandar, maka kalimat itu perlahan menjadi cahaya yang menenangkan batin, bukan sekadar rangkaian huruf tanpa makna. Dan di saat itulah ia mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi terasa sendirian, bahwa setiap langkahnya ditemani oleh pengawasan dan penjagaan Tuhan, dan bahwa tidak ada satupun ujian yang datang tanpa ukuran, yang telah disesuaikan dengan kemampuannya, sehingga ia berhenti memandang masalah sebagai ancaman dan mulai melihatnya sebagai bagian dari skenario ilahi yang penuh hikmah. Semakin sering seseorang melatih hatinya untuk kembali kepada Allah setiap kali cemas datang, semakin cepat pula ia mampu mengalihkan beban itu sebelum berubah menjadi gunung yang menghimpit dada. Karena hakikat mengalihkan beban hidup bukan berarti masalahnya hilang seketika, melainkan hati yang berubah cara memandang masalah tersebut dari yang sebelumnya merasa sendirian menjadi merasa ditemani, dari yang sebelumnya merasa terancam menjadi merasa dijaga, dari yang sebelumnya merasa semuanya tergantung pada dirinya menjadi sadar bahwa semuanya berada dalam genggaman Allah yang Maha Mengatur. Dan ketika kesadaran ini semakin kuat, maka hidup yang sama dengan ujian yang sama pun terasa jauh lebih ringan, karena yang berubah bukan keadaan luar, tetapi kedalaman iman di dalam dada. Dan pada titik ini, seseorang mulai memahami bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia yang bebas masalah, tetapi anugerah dari hati yang yakin kepada Tuhannya, sehingga beban apapun yang datang tidak lagi membuatnya runtuh, melainkan membuatnya semakin berserah, semakin tunduk, semakin dekat kepada Allah. Dan disitulah rahasia makrifat mulai terasa, bahwa semakin kita melepaskan kendali kepada Allah, semakin kita justru merasakan keamanan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Seringkali kita mengira bahwa beban hidup adalah tanda Allah sedang menjauh. Padahal, dalam banyak keadaan justru itulah cara Allah memanggil kita pulang. Karena hati manusia memiliki kecenderungan untuk merasa cukup ketika dunia terasa nyaman, dan melupakan Tuhan ketika semua berjalan sesuai keinginan, sehingga Allah dengan kasih sayangnya menegur melalui ujian, agar hamba kembali sadar bahwa tidak ada tempat bergantung selain Dia. Dan ketika seseorang mulai memahami rahasia ini, maka ia tidak lagi memandang masalah sebagai hukuman semata, tetapi sebagai undangan untuk naik tingkat dalam kedekatan spiritualnya, karena setiap kesulitan yang membuatmu bersujud lebih lama, sesungguhnya adalah kebaikan tersembunyi yang sedang menuntunmu menuju makrifat yang lebih dalam. Ada orang yang baru benar-benar mengenal Allah ketika usahanya gagal. Ada yang baru sungguh-sungguh berdoa ketika kehilangan. Ada yang baru merasakan manisnya zikir ketika hatinya patah. Dan semua itu bukan kebetulan, melainkan cara Allah membersihkan hati dari ketergantungan palsu kepada makhluk dan mengarahkannya hanya kepada Sang Pencipta. Karena selama manusia masih merasa dunia adalah sumber kekuatan dan keamanan, ia tidak akan merasakan manisnya bersandar penuh kepada Allah. Maka ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memindahkan sandaran hati dari yang rapuh kepada yang maha kokoh, dari yang fana kepada yang abadi. Mengalihkan beban hidup ke tangan Allah berarti menerima bahwa mungkin memang kita perlu dilemahkan, agar sadar bahwa kita tidak pernah kuat tanpanya. Mungkin memang kita perlu dikecewakan agar berhenti menggantungkan harapan pada manusia. Mungkin memang kita perlu kehilangan agar menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki selain Allah. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, maka hati tidak lagi bertanya dengan nada protes, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi mulai bertanya dengan penuh keimanan, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui ini?" Dan pertanyaan yang kedua inilah yang membuka pintu ketenangan, karena ia mengubah sudut pandang dari korban keadaan menjadi hamba yang sedang dibimbing. Banyak beban terasa berat karena kita menolaknya, karena kita memeranginya dalam hati, karena kita terus berharap kenyataan berubah tanpa mau menerima bahwa itu sudah menjadi bagian dari takdir yang terbaik menurut Allah. Padahal ketika hati mulai menerima dengan lapang, bukan berarti ia menyukai rasa sakitnya, tetapi ia percaya pada kebijaksanaan di baliknya. Maka rasa sakit itu perlahan kehilangan kekuatannya untuk menghancurkan, dan disitulah seseorang merasakan keajaiban tawakal, yaitu ketenangan yang tidak logis menurut akal, tetapi sangat nyata dalam dada,
ketenangan yang membuatnya tetap mampu tersenyum meski badai belum reda, karena ia tahu bahwa badai pun berada di bawah perintah Tuhan. Makrifat membuat seseorang sadar bahwa hidup ini bukan tentang menghindari ujian, melainkan tentang bagaimana setiap ujian menjadi tangga menuju Allah. Dan ketika beban datang bertubi-tubi, ia tidak lagi merasa sedang dipukul mundur, tetapi merasa sedang didorong naik, karena setiap kesulitan yang diterima dengan iman akan meninggikan derajat, membersihkan dosa, melembutkan hati, dan menumbuhkan kedewasaan ruhani yang tidak bisa diperoleh hanya melalui kenyamanan. Sehingga perlahan ia mulai bersyukur, bukan hanya saat diberi nikmat, tetapi juga saat diberi kesulitan, karena keduanya sama-sama jalan menuju Tuhan. Pada akhirnya mengalihkan beban hidup bukan tentang menghilangkan masalah, tetapi tentang menemukan Allah di dalam masalah itu sendiri, tentang merasakan bahwa di balik air mata ada pelukan ilahi yang tidak terlihat, tentang memahami bahwa setiap luka adalah cara Allah menulis kisah kedewasaan imanmu. Dan ketika engkau sampai pada kesadaran ini, maka hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dipikul sendirian, melainkan sebagai perjalanan suci yang setiap langkahnya berada dalam pengawasan dan cinta Allah. Dan di titik ini, beban berubah menjadi cahaya, ujian berubah menjadi kedekatan, dan rasa takut berubah menjadi kepercayaan yang mendalam kepada Zat yang Maha mengatur segalanya. Ketika seseorang benar-benar telah mengalihkan beban hidupnya ke tangan Allah, perubahan pertama yang terasa bukan pada keadaan luar, melainkan pada suasana batinnya, karena ia mulai merasakan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada situasi. Ia tetap tenang meski masalah belum selesai, tetap mampu tersenyum meski jawaban doanya belum terlihat, dan ini bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia telah memindahkan pusat sandarannya dari dunia kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi di luar tidak lagi mengguncang fondasi hatinya seperti dulu, sebab fondasi itu kini tertanam pada keyakinan bahwa Allah selalu mengatur dengan kasih sayang dan hikmah yang sempurna. Tanda berikutnya adalah berkurangnya keluhan dan bertambahnya doa. Karena hati yang masih memikul beban sendiri akan sibuk mengadu kepada manusia dan mengulang-ulang ceritanya dengan nada kecewa. Sedangkan hati yang telah menyerahkan kepada Allah lebih memilih berbicara dalam sujudnya, lebih nyaman menangis di hadapan Tuhan daripada mencari simpati dunia. Dan bukan berarti ia tidak boleh bercerita kepada orang lain, tetapi sandaran utamanya tidak lagi pada makhluk, melainkan pada Khalik, sehingga setiap curahan hatinya justru semakin menguatkan imannya, bukan memperbesar kegelisahannya. Orang yang telah mengalihkan beban kepada Allah juga lebih mudah menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan, bukan karena ia lemah atau tidak punya ambisi, tetapi karena ia memahami bahwa rencana Allah selalu melampaui rencananya sendiri, sehingga ketika pintu yang ia inginkan tertutup, ia tidak memaksa membukanya dengan amarah, melainkan menunggu dengan sabar sambil percaya bahwa mungkin Allah sedang menyiapkan pintu lain yang lebih baik, dan dalam penantian itu, ia tetap berusaha tanpa kehilangan kedamaian, tetap bergerak tanpa kehilangan keyakinan, karena ia sadar bahwa keterlambatan bukanlah penolakan dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tanda lainnya adalah hilangnya rasa iri terhadap jalan hidup orang lain, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki takdir yang telah diukur dengan sangat tepat oleh Allah, sehingga ia tidak lagi membandingkan beban dan nikmatnya dengan orang lain, tidak lagi merasa hidupnya paling berat atau paling tertinggal, sebab ia yakin bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan ujian untuk hambanya, dan keyakinan ini membuatnya fokus memperbaiki diri daripada sibuk melihat kehidupan orang lain, sehingga hatinya menjadi lebih lapang dan pikirannya lebih jernih dalam menjalani hari-hari. Hati yang telah benar-benar berserah juga tidak mudah panik ketika masa depan terasa samar, karena ia telah belajar bahwa masa depan bukanlah wilayahnya untuk dikhawatirkan secara berlebihan, melainkan wilayah Allah yang sudah ditulis dengan ilmunya yang luas, sehingga ia menjalani hari ini dengan penuh tanggung jawab, tanpa terbebani oleh bayangan esok yang belum tentu terjadi. Ia merencanakan dengan bijak, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil rencana itu. Dan inilah keseimbangan antara usaha dan tawakal yang menjadi ciri kedewasaan makrifat. Dan yang paling indah dari semua tanda itu adalah
munculnya rasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan, karena ketika beban telah dialihkan kepadanya, hubungan dengannya menjadi lebih hidup, doa terasa lebih dalam, zikir terasa lebih menenangkan, dan ibadah tidak lagi sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan jiwa yang ingin terus berada dalam lindungannya, sehingga hidup yang sama dengan masalah yang mungkin masih sama pun terasa jauh lebih ringan, karena hati telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Pada titik ini seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan bukanlah ketiadaan masalah, tetapi kehadiran Allah dalam setiap masalah. Dan ia menyadari bahwa selama ini yang membuatnya lelah bukanlah beban hidup itu sendiri, melainkan caranya memikul beban tersebut tanpa melibatkan Tuhan, sehingga ketika ia akhirnya benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan hidupnya, dan disitulah lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Pada akhirnya hidup ini tidak pernah benar-benar meminta kita menjadi kuat sendirian, tidak pernah menuntut kita mampu mengendalikan semua arah angin, tidak pernah mengharuskan kita memahami seluruh rahasia takdir, karena sejak awal Allah sudah menetapkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Dan justru dalam kelemahan itulah pintu kedekatan dengannya terbuka. Maka ketika engkau merasa lelah, merasa gagal, merasa tidak sanggup lagi memikul beban yang terasa semakin berat, mungkin itu bukan tanda bahwa hidup terlalu keras, melainkan tanda bahwa sudah saatnya engkau berhenti memikul semuanya sendiri dan mulai benar-benar meletakkannya di tangan Allah dengan kesadaran penuh bahwa Dia tidak pernah salah mengatur kehidupan hamba-Nya. Mengalihkan beban hidup ke tangan Allah bukanlah satu keputusan yang selesai dalam sehari, melainkan perjalanan seumur hidup yang terus dilatih, karena setiap fase kehidupan akan menghadirkan ujian baru, kecemasan baru, harapan baru, dan di setiap fase itu engkau akan kembali diuji apakah sandaranmu masih pada dunia atau sudah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan disitulah makrifat menjadi cahaya yang menuntun, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang membuatmu takut sesungguhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang membuatmu cemas sudah tertulis dalam kitab-Nya, dan segala sesuatu yang terasa berat tidak pernah diberikan melebihi kemampuan yang telah Dia titipkan dalam dirimu. Bayangkan jika setiap kali masalah datang, engkau langsung kembali kepada Allah sebelum kembali kepada pikiranmu sendiri. Bayangkan jika setiap rasa takut segera kau bungkus dengan doa sebelum berkembang menjadi prasangka buruk. Bayangkan jika setiap kekecewaan segera kau serahkan kepada Zat yang Maha membolak-balikkan hati. Maka hidup tidak lagi terasa sebagai medan perang yang melelahkan, tetapi sebagai perjalanan pulang yang penuh bimbingan, karena engkau tidak lagi berjalan sendirian. Engkau berjalan bersama keyakinan bahwa Allah sedang menuntun langkahmu meski jalannya berliku dan tidak selalu terang. Akan ada hari di mana doamu belum terjawab. Akan ada malam di mana air matamu jatuh tanpa ada yang tahu selain Allah. Akan ada fase di mana dunia terasa sempit dan harapan seolah menjauh, tetapi justru di saat-saat seperti itulah pengalihan beban itu menjadi nyata, karena engkau memilih untuk tetap percaya meski belum melihat, memilih untuk tetap bersandar meski belum memahami, memilih untuk tetap berkata bahwa, "Ya Allah, aku yakin Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik." Dan keyakinan seperti inilah yang perlahan mengubah jiwa menjadi lebih kuat tanpa kehilangan kelembutannya. Ketika suatu hari nanti engkau menoleh ke belakang dan melihat perjalanan hidupmu, engkau akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu kau tangisi ternyata menyelamatkanmu. Banyak kegagalan yang dulu kau sesali ternyata mengarahkanmu, dan banyak kehilangan yang dulu terasa menyakitkan ternyata mendekatkanmu kepada Allah dengan cara yang tidak pernah kau duga. Dan disitulah engkau benar-benar memahami bahwa sejak awal Allah tidak pernah membebanimu untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu, tidak pernah mengujimu untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengangkat derajatmu, sehingga setiap beban yang pernah kau rasakan sesungguhnya adalah bagian dari kasih sayang-Nya yang tersembunyi. Maka hari ini, jika ada beban yang masih kau genggam erat, jika ada ketakutan yang masih kau sembunyikan dalam dada, jika ada rencana yang terlalu kau paksa untuk terjadi,
Cobalah duduk sejenak dalam diam, pejamkan mata, dan katakan dengan sungguh-sungguh bahwa ya Allah, aku lelah mengatur semuanya sendiri. Aku lelah mencoba memahami semua rahasia-Mu dengan akalku yang terbatas. Aku serahkan hidupku, masa depanku, keluargaku, rezekiku, dan seluruh urusanku ke dalam penjagaan-Mu. Tuntun aku agar tetap berusaha tanpa kehilangan tawakal. Ajari aku percaya tanpa syarat, dan kuatkan hatiku untuk menerima apapun yang Engkau pilihkan untukku. Karena ketika seorang hamba benar-benar meletakkan semuanya di tangan Allah, ia tidak kehilangan apapun. Justru ia menemukan segalanya. Ia menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Ia menemukan keberanian yang tidak berasal dari kekuatan diri. Dan ia menemukan cinta ilahi yang membuat setiap beban terasa lebih ringan untuk dijalani. Dan di titik itulah hidup tidak lagi terasa menekan, melainkan menjadi ladang ibadah yang penuh makna. Perjalanan makrifat yang membawa jiwa semakin dekat kepada Sang Pencipta. Semoga setelah ini kita tidak lagi berjalan dengan dada yang sesak karena merasa sendirian, tetapi berjalan dengan hati yang yakin bahwa ada Allah yang memegang seluruh takdir kita. Dan selama Allah yang memegangnya, tidak ada alasan untuk takut berlebihan. Tidak ada alasan untuk putus asa. Karena seberat apapun hidup ini, tangan Allah selalu lebih kuat daripada beban yang kita rasakan.